Ya, baik. Shalom. Selamat malam. Salam kudus bagi kita semua. Malam hari ini Grace Ministry menyajikan Bible Study di tanggal 26 bulan April tahun 2026. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini, dan malam ini kita mengambil topik kasih karunia tidak pernah netral, dan ini sudah malam kedua atau hari kedua dan menjadi bagian kedua dari presentase yang sebentar nanti akan disajikan oleh yang kekasih Bapak Dr. Joni Pabisa, Magister Pendidikan, Magister Teologi. Beliau selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, dan beliau juga adalah seorang dosen di IPDN, ya. Dan malam hari ini beliau dengan kasih akan menyampaikan berbagi berkat dengan kita. Nah, karena itu kami sudah membuat susunan acara sebagai berikut. Pertama, kita akan mendengar doa pembukaan, ya, akan nanti sebentar disampaikan oleh Pastor Wilmarianis, Magister Teologi, dan kemudian kita akan mendengar satu pujian. Nah, pujian ini berjudul I'm Yours, yang akan disampaikan oleh Ibu dokter maksudnya Dokter Ira Posangi, spesialis jantung. Dan kemudian yang ketiga presentasi, ada warta pelayanan, baru kemudian doa penutup, dan terakhir kita akan mendengar pujian, dan bukan mendengar tapi kita akan menyampaikan pujian Bapa terima kasih. Nah, yang pertama kita akan doa pembukaan. Kami persilakan Pastor Wilmarianis. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Makin kamu sia serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Sarah yang kami sembah puji muliakan, telah selamatkan kami. Ampuni kami, hapus semua dosa kami, lihat karya pengorbanan dan Kristus di kayu salib dengan darahmu tertumpah di bukit Golgota, bahkan hidupkan kami, lihat kebangkitanmu dan terhormati, dan sediakan tempat yang layak bagi kami yang percayakan janji firman-Mu, hidup kali surga bersama Tuhan selamanya. Tuhan, terima kasih, kami semua mengucap syukur malam hari ini, kami semua yang ada dalam ruang Zoom ini, yang ada di berbagai wilayah di pelosok tanah air. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam persekutuan malam hari ini bersama ada pelayanan Grace Ministry. Kami boleh menikmati berkat lagi lewat persekutuan kami malam hari ini, bahkan berkat lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Dr. Joni Pabisa, MPD MTH. Dan biarlah firman-Mu boleh senantiasa yang hanya mampu merubah kehidupan kami semua yang rindu hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Pak Dr. Joni, bahkan PS Walda yang sebagai moderator. Tuhan berkati sehingga semua pelayanan kami malam hari ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bahkan media yang kami gunakan, internet, lewat Zoom malam hari ini juga, semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga Ibu Dona Togas yang dalam rencana untuk melakukan perawatan USG di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Rencana pada bulan Juli, kami berdoa menyerahkan Ibu Dona, dia dengan iman pengharapan hanya datang pada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber segala berkat, kekuatan, kesembuhan, yang mampu menormalkan semua sel saraf dan bagian tubuh Ibu Dona Togas yang lemah saat ini. Kami percaya tidak mustahil ketika Ibu Dona dengan iman pengharapannya berseru kepada Tuhan,
lansia memberikan pertolongan untuk Ibu Dona, untuk rencana perawatan sakit batu empedu yang dialami, dan kami percaya hanya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pelayanan kami malam hari ini dari awal sampai selesai dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh pelayanan kami, terutama lewat wadah pelayanan Grace Ministry ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa Maha Tinggi. Kami menaikkan doa ungkapan syukur, permohonan kami hanya kepada Bapa yang bertata dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, berterima kasih. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari yang kekasih Penatua Dr. Joni Pebisa, Magister Pendidikan, Magister Teologi. Ya, bagus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah bagian kedua dari materi tentang kasih karunia tidak pernah netral. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang kasih karunia yang tidak pernah netral, itu berarti bahwa kasih karunia itu bekerja untuk suatu maksud tertentu. Tetapi kadangkala kitalah yang membuat kasih karunia itu menjadi netral. Pada materi yang lalu, saya menyampaikan beberapa contoh manusia menjadikan kasih karunia itu menjadi netral. Sementara
klaim Alkitab, justru kasih karunia seharusnya tidak pernah netral. Contoh, kalau kemudian dikatakan bahwa cukuplah kasih karunia, kita tidak perlu berbuat apa-apa setelah menerima kasih karunia. Cukuplah kita selamat saja. Setelah selamat, kita tidak perlu lagi melakukan suatu perbuatan. Itu berarti bahwa kasih karunia kita posisikan dalam posisi netral. Nah, kalau kita memahami dengan tepat, maka kita seharusnya tidak berkata demikian. Karena kasih karunia itu memang punya target, memang punya tujuan, dan Allah punya maksud menyatakan kasih karunia-Nya. Nah, saya juga mengatakan pada minggu yang lalu, ketika kita menambahkan sesuatu pada kasih karunia yang seolah-olah kita meragukan kasih karunia itu bisa bekerja mengubah, maka pada saat yang sama kita menjadikan juga kasih karunia itu dalam posisi netral. Misalnya, dengan berkata, oh ya kita percaya, tapi itu tidak cukup untuk membuktikan, harus dilakukan dengan perbuatan juga. Kita harus berbuat. Atau dengan mengatakan bahwa ya beriman, tetapi iman itu harus bertanggung jawab. Nah, kita perlu ekstra hati-hati dengan pernyataan itu. Itu memang tidak serta-merta dikatakan salah ya. Kalau diberikan penjelasan yang tepat. Tetapi kalau kita membiarkan, maka itu akan berpotensi menggeser kasih karunia itu sebagai inisiatif Allah, pemberian Allah menjadi sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang tidak lengkap, dan harus ditambahkan dengan usaha. Nah, sekarang kita akan masuk pada satu contoh real bagaimana kasih karunia itu tidak pernah netral, yang saya kemas dalam judul kasih karunia yang menyelamatkan, membebaskan, dan membentuk. Jadi coba kita lihat bahwa karunia tidak netral karena punya tujuan, punya target. Dan warna kuning itu adalah targetnya, tujuannya. Nah, saya membahas kasih karunia ini dalam perspektif surat-surat Rasul Paulus untuk gereja tubuh Kristus. Saya tidak membahas kasih karunia secara umum. Kita mengimani bahwa semua karena kasih karunia. Tetapi ada beberapa PR ya yang perlu hati-hati juga kita jawab kalau kemudian kita mau membahas kasih karunia secara umum. Kasih karunia sebagai sifat Allah, sebagai natur Allah, sebagai karakter Allah, itu adalah kasih karunia yang umum, yang memang ada sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi khusus malam ini, kita akan bicara tentang kasih karunia sebagai suatu sistem yang menyelamatkan, membebaskan, dan membentuk berdasarkan lensa dari surat-surat Rasul Paulus. Ada 3 gerakan besar kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia itu saya katakan membenarkan. Jadi kita itu pada hakikatnya adalah orang berdosa, kemudian dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, atau bukan karena prestasi kita. Jadi pembenaran yang diterima oleh manusia di hadapan Allah itu karena kerja Allah sendiri. Lewat kasih karunia yang dikerjakannya, yang telah diberikannya, yang telah diberlakukannya. Referensinya pada Roma pasal 3 ayat 24 sampai ayat 28
dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri. Kemudian yang kedua, gerakan besar yang kedua adalah kasih karunia setelah membenarkan, pada saat yang sama kasih karunia itu juga membebaskan. Jadi ketika seseorang sudah menjadi orang percaya, menurut Alkitab, karena ia percaya bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit, semuanya sesuai dengan kitab suci. Ia mengimaninya, ia memercayainya, maka orang percaya itu telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kemudian dipindahkan dari bawah hukum Taurat ke bawah kasih karunia. Artinya, kasih karunia membebaskan kita dari rezim hukum Taurat ke rezim kasih karunia. Dalam Roma pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 dan Galatia pasal 5 ayat 18. Yang ketiga, kasih karunia membentuk. Jadi ada kekeliruan besar yang selama ini secara halus dikembangkan dalam pikiran manusia, yang menganggap seolah-olah kasih karunia itu tidak disertai aturan-aturan. Seolah-olah kasih karunia itu pasif. Seolah-olah kasih karunia itu hanya bicara keselamatan. Itu kekeliruan besar. Kalau dikatakan seolah-olah hanya. Tetapi dia menjadi benar kalau kemudian kita mengatakan kasih karunia itu menyelamatkan, iya. Tetapi bukan hanya itu. Kasih karunia juga membentuk. Dia memberikan hidup baru. Hidup baru itu dibentuk melalui kasih karunia. Yang kemudian kasih karunia itu mendidik karakter kita, menopang kelemahan, dan menghasilkan buah pelayanan. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 dan Efesus pasal 2 ayat 10. Jadi, kasih karunia Allah itu tidak berhenti pada pengampunan. Kasih karunia Allah membawa kita dari pembenaran menuju pembebasan dan pembentukan hidup. Jadi semakin tegas bagaimana kasih karunia itu benar-benar tidak netral. Mari kita memahami konteks kasih karunia secara benar. Jadi ini penting ya. Kita akan melihat kasih karunia itu secara khusus menurut pewahyuan kepada Paulus untuk gereja tubuh Kristus. Berarti kasih karunia itu kita pandang, kita lihat dari waktu sekarang. Dalam dispensasi sekarang. Jadi pusat kita ada pada surat-surat Rasul Paulus. Karena sebenarnya dari situlah Allah menjelaskan paling terang bahwa hidup kita ini di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum. Dalam Efesus pasal 3 ayat 2 dikatakan dispensasi kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku untuk kamu. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, berusahalah supaya engkau berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalau kita mau eksegese lagi, mau melakukan pendalaman terhadap 2 Timotius 2 ayat 15, maka kata berterus terang, berusaha berterus terang, ini menjadi sesuatu yang sangat hakiki ya. Sangat penting untuk kita menjadikannya itu sebagai panduan agar kita tidak memasukkan kepentingan-kepentingan lain di dalam pemberitaan
perkataan kebenaran Allah. Mengapa kasih karunia, memahami kasih karunia itu menjadi penting? Dan kita harus memahaminya menurut lensa dari surat-surat Rasul Paulus. Supaya kita itu tidak mencampur adukannya dengan sistem yang lain. Misalnya dengan sistem hukum Taurat yang secara khusus mengatur umat Israel, yang ditujukan untuk Israel. Hukum Taurat dan kasih karunia bukanlah mitra sejajar, melainkan dua rezim yang berbeda. Gereja tubuh Kristus hidup dalam dispensasi kasih karunia Allah, bukan di bawah hukum Taurat, bukan di bawah perjanjian Sinai. Surat-surat Rasul Paulus adalah pewahyuan yang paling terang tentang hidup orang percaya di bawah kasih karunia. Surat-surat Rasul Paulus menjelaskan berubahnya pengaturan Allah dari sistem hukum ke sistem kasih karunia. Ketika kasih karunia itu disalahpahami, maka apa yang terjadi? Banyak jemaat mungkin ada di antara kita yang memang sudah mendengar tentang kasih karunia, tetapi masih kabur di dalam memahaminya dan mungkin masih dangkal dalam memahaminya. Padahal menurut Rasul Paulus, kasih karunia jauh lebih besar dan jauh lebih tajam dari apa yang kita pahami. Mari kita lihat 3 kesalahan umum dan ada 2 posisi ekstrim terkait dengan kasih karunia. Oke, 3 kesalahan umum yang pertama adalah kita mengartikan kasih karunia itu seolah-olah hanya sekedar lawan dari hukum. Kita hanya melihat bahwa kasih karunia itu sebagai kontras terhadap sistem hukum, tanpa memahami secara lebih dalam lagi. Kesalahan umum yang kedua tentang kasih karunia itu seringkali diartikan hanya sekadar pengampunan. Menganggap kasih karunia itu areanya hanya berkaitan dengan pengampunan dosa masa lalu, bukan terkait dengan transformasi hidup, bukan terkait dengan perubahan drastis untuk hidup manusia. Kesalahan umum yang ketiga adalah kita melihat kasih-kasih karunia itu sekadar Tuhan baik kepada manusia. Mengurangi kasih karunia hanya sebagai kebaikan Allah secara umum, maka itu bukan menjadikan tindakan penebusan sebagai sesuatu yang sangat mahal. 2 ekstrim yang muncul ya tentang kasih karunia. Ini ketiga disalahpahami ya. Ada ekstrim kiri yang saya katakan di awal pertemuan kita tadi. Dia mengatakan kalau kasih karunia, kalau memang kasih karunia, berarti tidak usah terlalu keras bicara soal dosa. Kan semuanya kasih karunia. Akibatnya apa? Kasih karunia dibuat hanya sebagai standar moral yang longgar. Ada ekstrim kanan. Dia mengatakan begini. Supaya jemaat tertib, maka tetap harus dikembalikan ke sistem hukum. Kasih karunia saja tidak cukup untuk menghasilkan kekudusan. Makanya, kalau kembali ke sistem hukum, maka kita akan sering mendengar, kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian, bertanggung jawablah, hiduplah sesuai hukum, hiduplah sesuai perbuatan baik, banyak-banyak berbuat baik, hidup saleh dan seterusnya. Itu ekstrim kanan, pandangan ekstrim kanan. Apa kesimpulan kita? Kasih karunia bukanlah kata lembut yang membuat dosa terasa ringan. Kasih karunia sebenarnya adalah tindakan Allah yang mahal di dalam Kristus. Di mana Kristus telah mati, dikuburkan,
Dan puji Tuhan, Kristus bangkit. Dan oleh 3 peristiwa itu, maka kasih karunia itu kemudian menyelamatkan, memerdekakan, dan membentuk setiap orang yang percaya, membentuk umatnya. Mari kita mulai dengan poin pertama. Kasih karunia membenarkan. Siapa yang dibenarkan? Orang berdosa. Jadi tidak membenarkan orang benar yang menganggap mereka benar. Gitu ya. Alkitab mengatakan bahwa kesalehan kita itu tetap seperti kain kotor. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan, dahulu kamu mati karena dosamu. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kasih karunia diberikan kepada orang-orang seperti itu. Dan kasih karunia membenarkan orang-orang seperti itu. Jikalau ia menerima kasih karunia itu. Kita lihat dalam teks ayat Alkitab Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25. Di sana kebenarannya adalah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan dari pekerjaan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia itu bukan dimulai dari usaha manusia kepada Allah. Jadi tidak ada ruang yang kemudian dapat memberikan persetujuan bahwa kasih karunia itu dimulai dari usaha manusia. Tidak ada. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kasih karunia dimulai bukan dari usaha manusia kepada Allah, tetapi itu adalah dari tindakan Allah di dalam Kristus bagi manusia yang tidak layak. Makanya kalau kita membaca dengan benar Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di situ dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia Allah yang membenarkan, yang menyelamatkan, yang membentuk, itu hanya bisa diterima melalui satu-satunya sarana, yaitu iman, dan objek iman itu adalah Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau kita lihat secara keseluruhan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan, membenarkan, membentuk itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Alkitab dengan tegas mengatakan hanya ada satu cara. Sarana iman yang dimaksud itu adalah, oleh iman yang dimaksud itu adalah Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dalam Roma pasal 1 sampai pasal 3, jelas sekali di sana Paulus meruntuhkan semua kebanggaan manusia. Yahudi tidak bisa lagi bermegah berdiri di atas Tauratnya. Bangsa-bangsa lain tidak bisa berdiri lagi bermegah atas hati nuraninya. Alkitab berkata dalam Roma pasal 1 sampai pasal 3, semuanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pembenaran bagi orang berdosa itu bukan lewat moralitas, bukan karena Anda suci, bukan karena Anda mampu berbuat baik, bukan karena kita mampu hidup saleh, bukan. Pembenaran juga bukan karena kita beragama. Pembenaran juga itu bukan karena ritual. Pembenaran itu juga bukan karena usaha diri. Pembenaran itu bukan karena kesalehan. Kalau kita melihat makna bahasa aslinya, maka kita akan bisa memahami dengan tepat bagaimana kasih karunia itu membenarkan orang berdosa. Jadi diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis kepada manusia yang tidak berlayak. Apa indikator tidak berlayak? Yaitu dia berdosa. Jadi kasih karunia diberikan secara gratis kepada orang berdosa.
Mari kita lihat aplikasinya. Ada dua respon yang berbeda terhadap kasih karunia yang membenarkan. Kepada yang menganggap dirinya religius. Ini biasanya tokoh-tokoh agama, biasanya para pendeta evangelis, pekerja gereja, atau mungkin para majelis, pengajar-pengajar Alkitab. Mungkin saja. Mungkin ia tidak mengucapkannya, tetapi dalam hati ia merasa, saya melayani kok dengan rajin gitu. Saya rajin ibadah, rajin menginjil, saya lebih baik dari orang lain. Jadi Paulus menghancurkan sikap seperti itu. Jadi tidak ada tempat untuk bermegah kalau bicara tentang kasih karunia. Tidak ada usaha manusia yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bermegah kalau bicara tentang kasih karunia. Semua kebanggaan religius, kebanggaan rohani diruntuhkan di hadapan kasih karunia yang sudah diberikan cuma-cuma. Kasih karunia itu bukan upah karena kita merasa layak, tetapi pembenaran bagi kita yang bersalah. Kemudian respon yang kedua adalah kepada yang tertuduh. Dia mengatakan begini karena dalam keputusasaannya, ya saya sudah terlalu kotor, kasihan. Saya sudah terlalu banyak gagal. Mungkin saya tidak mungkin diterima lagi karena saya sudah gagal, saya sudah kotor. Terhadap kepada yang tertuduh, kasih karunia menjawab begini. Saudaraku, pembenaran bukan diberikan kepada yang saleh, melainkan kepada yang datang hanya bergantung pada Kristus. Luar biasa sekali. Ya, kalau kepada yang religius diruntuhkan kesombongannya, kepada yang tertuduh dibangkitkan kepercayaan dirinya bahwa engkau masih layak. Karena orang yang menerima kasih karunia, dibenarkan oleh kasih karunia, itu bukanlah orang yang saleh, tetapi mereka yang datang dan kemudian bergantung pada Kristus. Dia menggunakan sarana yang tepat oleh iman itu. Jadi Allah tidak menerima karena kita berhasil naik kepadanya. Allah membenarkan kita karena Kristus telah turun dan menyelesaikan penebusan. Ini yang menarik. Jadi Allah tidak menerima kita itu karena kita berhasil datang mendekat kepada Dia. Wah, dengan cara apa kita bisa mendekat kepada Tuhan? Tidak ada. Karena kita semua kotor, kita semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada. Kita telah mati, nggak ada. Apapun yang kita lakukan itu tidak membuat kita naik dekat kepada Allah. Tetapi justru Allah yang membenarkan kita dengan cara apa? Kristus telah turun dan menyelesaikan penebusan. Hebat sekali ya. Itulah yang kemudian dalam surat Rasul Paulus menyebutnya sebagai peristiwa kenosis. Oke, kita lanjut. Jadi ada pertanyaan diagnostik yang muncul. Apakah dasar damai saya di hadapan Allah adalah karena Kristus? Atau karena kemampuan rohani saya di setiap hari atau di setiap minggu atau di setiap bulan? Kita harus menjawabnya. Baik. Poin yang kedua. Kasih karunia membebaskan dari kuasa dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 14-15, sebab dosa tidak akan lagi berkuasa atas kamu, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini bukan kalimat longgar, Bapak dan Ibu. Sekalipun di sini kita dikatakan kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah kalimat yang longgar, karena kita menganggap di dalam kasih karunia itu tidak ada aturan-aturan. Itu kekeliruan besar. Sebab dosa tidak akan lagi berkuasa atas kamu. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di atas karunia. Ini adalah kalimat pemerintahan. Berpindahnya kita dari pemerintahan hukum Taurat ke pemerintahan kasih karunia. Dan itu adalah perpindahan wilayah secara rohani.
Jadi kasih karunia itu bukan hanya menghapus rasa bersalah. Kasih karunia juga mematahkan kuasa dosa, di mana kuasa dosa selama kita belum menerima kasih karunia itu adalah Tuhan kita. Sesudah Paulus berbicara tentang kebenaran, ia langsung menghadapi kemungkinan salah paham. Kalau keselamatan oleh kasih karunia, lalu apakah hidup sembarangan tidak ada masalah? Kalau keselamatan oleh kasih karunia semata, tidak ada oleh usaha manusia, maka bebas dong kita berbuat dosa. Paulus menjawab secara tegas di dalam suratnya, sekali-kali tidak. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa. Kasih karunia adalah pembebasan dari dosa sebagai Tuhan. Ini kalimat yang sangat menarik sekali. Frasa yang sangat menarik sekali. Kasih karunia adalah pembebasan dari dosa, di mana sebelumnya dosa menjadi tuan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kalau kita bedah bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, maka kita akan menemukan di sana. Di bawah hukum, dosa tetap berkuasa. Sekalipun kita ada orang yang suka sekali berada di bawah hukum. Kalau suka sekali berada di bawah hukum, maka dosa itu tetap berkuasa. Tetapi kalau berada di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi punya hak memerintah hidup orang percaya. Ini menarik. Oke, kita lanjut. Ada paradoks ya tentang pembebasan di sini. Bukan izin untuk berbuat dosa, tetapi merupakan transformasi rezim. Dari rezim hukum ke rezim kasih karunia. Di bawah hukum Taurat, hukum itu memberi tuntutan, tetapi tidak memberi kuasa untuk menang. Dosa justru tetap berkuasa di bawah hukum. Dia berkuasa sebagai Tuhan karena manusia tidak mampu memenuhi tuntutan hukum. Salah satu saja, sekalipun melaksanakan banyak, satu salah, maka kita salah terhadap seluruhnya. Kehidupan kemudian diatur oleh ancaman dan hukuman. Makanya, kalau mindset kita itu berada di bawah hukum, maka kita akan selalu bicara tentang kutuk dan berkat. Maka kita akan selalu bicara, kalau kamu ini, maka engkau akan begini. Kalau kamu begini, maka engkau akan diberkati. Kalau kamu melanggar, maka engkau akan dihukum. Begitu dia. Bahasa itu sebenarnya tidak perlu lagi kita sampaikan di bawah kasih karunia. Israel hidup di bawah Taurat sebagai bangsa perjanjian. Jadi ini peringatan penting yang harus diperhatikan ya. Jemaat tidak boleh beranggapan ya, kalau sudah berada di bawah Taurat berarti tidak usah disiplin, tidak boleh. Kalau berada di bawah hukum Taurat, berada di bawah kasih karunia, maka hukum Allah yang saya maksud di sini adalah aturan dalam kasih karunia tidak penting sama sekali. Coba baca surat-surat Rasul Paulus, banyak sekali di sana aturan-aturan. Cuma kita saja yang tidak menganggapnya itu sebagai aturan-aturan. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kita berada di bawah kasih karunia? Kasih karunia, sekalipun itulah kasih karunia, itu tidak menurunkan standar Allah, tetapi memberikan dasar baru dan posisi baru. Jadi kasih karunia itu memberikan dasar baru bagi kita dan memberikan posisi baru bagi kita, yaitu posisi surgawi. Makanya dalam posisi surgawi itulah Rasul Paulus mengatakan begini, kalau kamu mau mengerjakan keselamatanmu, di antaranya berbuat baik, maka kamu harus lakukan itu dengan takut dan gentar. Mengapa? Karena kita tahu, kita sadar posisi bahwa kita ini adalah orang yang berada di bawah kasih karunia. Dosa tidak lagi punya hak sah untuk memerintah kita. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Di bawah kasih karunia, kehidupan diatur oleh identitas baru di dalam Kristus. Jadi gereja tubuh Kristus hidup dalam dispensasi kasih karunia.
Adanya kasih karunia itu bukan berarti standar kekudusan Allah kemudian menjadi turun. Yang berubah sebenarnya adalah dasar dan cara hidup orang percaya. Kita hidup dari posisi di dalam Kristus, bukan dari posisi hukum Taurat yang diancam oleh tuntutan hukum Taurat. Mari kita lihat yang ketiga. Kasih karunia membentuk hidup baru bagi Allah. Titus 2 ayat 11 sampai ayat 12. Kasih karunia Allah telah menyatakan diri mendidik kita. Jadi kasih karunia itu adalah kekuatan Allah yang mendidik kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sebenarnya sangat menarik ya kalau mau membaca 2 Korintus 12 ayat 9. Karena banyak sekali khotbah-khotbah tentang 2 Korintus 12 ayat 9 ini. Ketika saya mendengar ternyata tidak seperti itu maksudnya. Karena ini bicara tentang kasih karunia. Gitu ya. Oke. Jadi kasih karunia yang sejati seharusnya tidak membuat jemaat pasif atau liar. Makanya kita tidak perlu khawatir ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang kemudian mengatakan begini, wah jangan ajarkan semua hanya karena kasih karunia. Nanti jemaat semuanya jadi liar. Nanti jemaat jadi pasif. Dan seterusnya. Padahal kalau kita mengerti tentang kasih karunia, maka kasih karunia di dalam Kristus itu tidak membuat jemaat pasif. Tidak membuat orang percaya pasif. Tidak membuat orang percaya itu menjadi liar. Kasih karunia mendidik karakter, menopang kelemahan, dan menghasilkan pekerjaan baik. Automatikal. Di ayat-ayat ini jelas sekali ya, bahwa bisa menghasilkan karakter yang baik, kelemahan dapat ditopang oleh kasih karunia, dan pasti menghasilkan pekerjaan baik. Mendidik karakter. Maksudnya, kasih karunia itu mengajar kita untuk kemudian berani menyangkal kefasikan, berani menolak keinginan duniawi, mau hidup bijaksana dan adil, mau hidup saleh. Ini menarik. Jadi kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk hidup saleh. Jadi kalau ada seseorang yang bisa berbuat baik, ada seseorang yang bisa hidup saleh, ada seseorang yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kudus misalnya secara praktis, jangan kemudian dikatakan bahwa itu adalah usaha dia. Bukan. Itu karena kasih karunia yang mengajar kita dan memampukan kita untuk hidup bijaksana dan adil, untuk hidup saleh, menyangkal keinginan duniawi, dan mau menyangkal kefasikan. Jadi kasih karunia yang alkitabiah yang benar pasti selalu menghasilkan bentuk hidup yang baru. Makanya kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dia sudah menerima kasih karunia, sudah percaya, lalu dia menjadi hidup yang liar, maka ini bertentangan dengan hakikat dari kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu membuat dia menjadi tidak liar harusnya. Sehingga kita bisa pastikan bahwa pengakuannya itu bisa ditinjau kembali. Nah, gitu kan? Nah, kita tidak bisa menghakimi karena hanya Tuhan yang paling tahu. Tetapi kalau kita melihat dari substansi materi ini, maka kita bisa tahu bahwa kehidupan yang liar itu tidak dihasilkan oleh kasih karunia yang benar, kasih karunia yang alkitabiah, kasih karunia Allah, tidak dihasilkan. Justru kalau dia sudah menerima kasih karunia yang benar, yang sejati, oleh iman di dalam Kristus itu, maka dia pasti menjadi hidup yang bijaksana, hidupnya menjadi adil, hidupnya saleh, dan dia menjadi tidak liar. Itu automatikal. Kemudian,
menopang kelemahan. Jadi Paulus tidak berkata begini, setelah saudara-saudara menerima kasih karunia, kamu tidak akan pernah lemah lagi. Gitu ya. Justru Paulus mengatakan begini, justru di tengah kelemahan, kasih karuniaku cukup bagimu. Kristus sendiri yang berkata seperti itu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi kasih karunia bukan hanya untuk orang yang menang, tetapi juga kasih karunia itu berlaku untuk yang letih dan yang rapuh. Kemudian, kasih karunia itu menghasilkan pekerjaan baik, menghasilkan buah. Inilah yang saya sebut automatikal. Setelah Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang menolak keselamatan oleh pekerjaan, ayat 10 menunjukkan hasilnya. Kita diciptakan dalam Kristus, menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan. Jadi kasih karunia tidak menghasilkan kemalasan rohani. Kasih karunia itu menghasilkan hidup yang berguna. Kasih karunia sebagai guru dan penopang. Kalau kita lihat dalam bahasa di sana, gitu ya, epifane, maknanya itu telah tampak, telah dinyatakan, telah bersinar. Jadi kasih karunia Allah itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba angan-angan dan seterusnya. Ia telah dinyatakan secara nyata di dalam Kristus. Kasih karunia itu paideo, mendidik, melatih, mendisiplin, membina. Jadi kasih karunia bukan pembenaran atas kedagingan. Kasih karunia adalah guru bagi hidup orang percaya. Poema, kasih karunia itu menghasilkan perbuatan, menghasilkan karya. Orang percaya adalah karya Allah, bukan proyek perbaikan diri yang berdiri di atas kekuatan manusia. Arkei, cukup, memadai, mencukupi. Kasih karunia itu tidak hanya kuat di awal keselamatan, tetapi kasih karunia sudah cukup dalam kelemahan terdalam sekalipun. Jadi kita tidak hidup kudus supaya diterima. Kita hidup kudus karena sudah ditempatkan atau sudah berada di dalam Kristus. Ada yang mengatakan kita hidup kudus karena kita sudah dikuduskan. Tetapi kalau saya ingin mengatakan pada malam hari ini, mengapa kita hidup kudus? Karena kita sudah ditempatkan atau sudah berada di dalam Kristus. Kita tidak kembali ke hukum untuk menjadi rohani. Kita berjalan oleh identitas baru dalam dispensasi masa kini, dispensasi kasih karunia. Kasih karunia tidak memanjakan daging. Kasih karunia melatih orang percaya. Kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang juga mendidik. Kasih karunia cukup bukan hanya untuk memulai, tetapi juga untuk melanjutkan sampai menyelesaikannya. Kita adalah karya Allah, bukan sebagai objek perbaikan diri. Mari kita antisipasi supaya kita tidak salah paham tentang kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia kemudian memberikan ruang pemahaman bahwa itu adalah toleransi atas dosa. Itu tidak benar. Roma pasal 3 mengikat kasih karunia pada penebusan Kristus. Dosa tidak diabaikan, dosa dihakimi, disalib. Kemudian yang kedua, kasih karunia itu diartikan bebas dari kekudusan. Ini juga adalah tidak tepat. Titus 2 berkata, kasih karunia mendidik untuk hidup saleh. Standar kekudusan Allah tidak turun. Kemudian kasih karunia, katanya tidak perlu lagi disiplin. Itu juga tidak benar. Yang ditolak Paulus adalah legalisme sebagai dasar hidup, bukan kehidupan yang tertib di dalam Kristus. Kasih karunia hanya untuk awal, itu juga tidak benar. Kasih karunia hanya untuk pembebasan, itu juga tidak benar. Walaupun memang betul kasih karunia itu membebaskan.
2 Korintus 12 ayat 9 menunjukkan kasih karunia cukup dalam kelemahan hidup sehari-hari. Jadi, hal yang kelima yang perlu kita hindari juga adalah kita perlu mencampur hukum Taurat dengan kasih karunia. Jawabannya juga itu tidak betul. Dan ini yang paling penting. Kalau kita mencampur tuntutan hukum dengan kasih karunia, maka itu pasti mengaburkan dispensasi dan merusak ketajaman dalam surat-surat Rasul Paulus. Gereja tubuh Kristus tidak hidup di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Sehingga kalau kemudian ada yang kemudian fokus bagaimana menerapkan dan hidup di bawah kasih karunia, itu adalah hal yang sangat wajar dan alkitabiah serta dispensasi. Justru kalau kita mencampur kasih karunia dengan tuntutan hukum, maka kita mengaburkan dan merusak surat-surat Rasul Paulus. Walaupun itu memang mungkin secara manusiawi itu membahagiakan, ya, menyenangkan, hukum, gitu ya. Oke. Jadi mari kita simpulkan. Hidup di bawah kasih karunia itu, maka kita akan dibenarkan. Kasih karunia membenarkan kita sepenuhnya di dalam Kristus, bukan karena usaha kita. Hidup di bawah kasih karunia berarti kita dibebaskan. Kasih karunia itu melepaskan kita dari kuasa dosa sebagai Tuhan, memindahkan kita ke rezim yang baru, yaitu di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia itu berarti kita dibentuk. Kasih karunia sedang membentuk hidup kita untuk kemuliaan Allah melalui pendidikan dan penopangan. Bapak dan Ibu, jangan kecilkan kasih karunia menjadi sekedar kata penghiburan. Menurut pengakuan Paulus untuk gereja tubuh Kristus, kasih karunia adalah tindakan Allah di dalam Kristus yang membenarkan kita sepenuhnya, melepaskan kita dari kuasa dosa, dan membentuk hidup kita untuk kemuliaannya. Jadi tidak ada alasan untuk bermegah, karena pembenaran itu adalah cuma-cuma, bukan karena kemampuan kita. Tidak ada alasan menyerah, karena kasih karunia itu adalah kekuatan yang cukup dan dahsyat dalam kelemahan kita. Tidak ada alasan bermain-main, karena kasih karunia Allah itu mendidik dan membentuk. Saya kira ini bagian kedua dari materi saya tentang kasih karunia tidak pernah netral. Memang ada bagian terakhir yang khusus secara spesifik, ya, khusus membicarakan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tapi nanti dilanjutkan saja jikalau ada waktu-waktu yang diberikan pada masa yang akan datang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Penatua Dr. Joni Pabisa MTH. Dan kami akan menanyakan beberapa bagian, Pak, sebelum kita lempar ke partisipan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun sanggahan. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Joni ini mencakup kasih karunia yang tadi 3 itu, membenarkan, membebaskan, dan kemudian membentuk. Ada pertanyaan sederhana begini, Pak. Setiap orang yang mengalami kasih karunia Allah itu pasti diciptakan dalam Kristus seperti yang ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, ya. Bahwa orang percaya kepada Injil keselamatan, bahwa Yesus sudah mati untuk segala dosa, dan Yesus kemudian telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, menyatakan suatu kemenangan atas dosa dan maut. Itu berarti kan mereka adalah ciptaan baru, atau kalau disingkat jadi orang percaya itu adalah ciptaan baru. Nah, pengertian ciptaan baru di sini bukan berarti mereka di recycle begitu. Jadi seperti gelas aqua misalnya, ya. Mohon maaf ini coba menyampaikan produk. Kemudian setelah habis pakai one way itu mereka lempar ke sampah.
dan ketika disampah pemulung ambil dan kemudian dibentuk kembali dalam produk yang baru. Itu jelas seperti itu yang tadi dalam penjelasan. Kemudian apakah mereka yang sekarang sudah menjadi betul-betul ciptaan baru statis, tidak dinamis? Bagaimana dalam konteks yang disampaikan barusan ini? Silakan Pak. Maksud statis itu apa ya? Statis dalam pengertian dia tidak dinamis begitu. Berarti dia hanya diam saja. Jadi berarti orang ciptaan baru itu berarti dia harus dinamis. Begitu Pak ya? Ya, oke. Jadi mungkin saya mencoba mencari kalimat yang tepat ya. Apakah orang kalau sudah menerima kasih karunia, maka dia bisa diam saja gitu. Kita kan bukan bicara tentang apakah salah atau tidak ya. Karena kita kan cuma mau memosisikan bagaimana hakikat kasih karunia itu sebenarnya. Bahwa kasih karunia itu tidak netral. Gitu ya. Jadi kalau kemudian dia menjadi statis, maka kasih karunia itu justru dia membuatnya menjadi netral. Sementara Alkitab mengklaim harusnya tidak netral. Apa artinya? Bahwa kasih karunia yang hanya kita bisa terima melalui sarana Yesus Kristus oleh iman itu kepada Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, seharusnya dia dapat menunjukkan bahwa kasih karunia itu ada pada dirinya, membentuk dia, membuat dia bisa dinamis, membuat dia bisa hidup secara bijaksana, membuat dia bisa hidup dalam kesalehan menurut maunya Allah. Ini bukan tuntutan hukumnya. Jadi kalau hukum itu kesalehan usaha karena ketaatan. Tapi ini tidak. Bahwa dia bisa hidup saleh, dia bisa hidup berbuat baik karena kasih karunia yang bekerja, kasih karunia yang ada di dalam diri dia. Kemampuan hidup dalam pekerjaan baik itu juga adalah kasih karunia. Makanya diri kita ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apapun produknya sebenarnya, apapun yang kita lakukan, kalau konteksnya bicara moral, bicara yang berkenan kepada Allah, bicara kesalehan yang berkenan kepada Allah, maka sebenarnya itu adalah produk dari sarana oleh iman itu. Produk dari kasih karunia itu. Makanya seharusnya ini dinamis gitu ya. Jadi dinamisnya itu bukan kita, tetapi diri kita ini yang memang kita harus sadar posisi bahwa hidupku ini bukannya aku lagi. Sehingga demikian diri ini, hidup ini harusnya menjadi sarana yang kemudian bisa menyatakan kemuliaan Allah karena Kristus sudah ada di dalam diri kita. Kalau kemudian kita mengatakan dinamis itu sebagai usaha kita, maka ini kita harus ekstra hati-hati karena kita seolah-olah bisa saja seolah-olah melihatnya itu sebagai performance atau sebagai kemampuan manusia melakukan sesuatu. Demikian Pak. Ya. Kita masih berkembang nih Pak, sebelum dilempar lagi ke floor ya. Ini berarti kan setiap manusia, setiap orang percaya bahkan ada semacam free will begitu Pak. Ada kehendak bebas yang untuk menentukan satu sikap. Walaupun ada satu filosofi yang mengatakan begini. Keputusan hari ini akan menentukan seperti apa Anda ke depan. Nah, berdasarkan suatu pemilihan dan kemudian perenungan datang pada satu keputusan, sehingga seseorang itu bisa berkolaborasi dengan kasih karunia itu sendiri,
yang tadi, supaya tidak ada seorang pun yang dapat bermegah bahwa saya dapat melakukan ini semata-mata karena usaha saya. Nah, untuk menepis bagian itu, bagaimana sikap seorang percaya untuk dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan kasih karunia itu sendiri? Silakan, Pak. Oke. Ini yang lama saya tidak sampaikan ya. Yang ya saya juga pernah kemudian mengatakan hal yang sama, bahwa akhirnya kita ada pilihan bebas di dalam Alkitab ya. Sebenarnya di dalam Alkitab itu nggak ada pilihan bebas itu ya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kasih karunia itu telah kita miliki, maka kita itu berada di bawah rezim kasih karunia. Gitu kan? Secara taktis itu, Pak, ya. Automatikal. Karena ketika kita berada di bawah kasih karunia, terjadi perubahan, kan, transformasi itu. Bahwa kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan hidup, melakukan pekerjaan baik. Itu automatikal. Sehingga demikian tidak ada pilihan sebenarnya. Saya setuju itu, Pak. Tapi begini, sedikit. Tapi faktanya di dalam Alkitab itu seperti misalnya Himenius, Alexander tukang tembaga, dan beberapa nama yang dicatat oleh Paulus dalam surat-surat Paulus itu mengalami degradasi yang seperti itu gitu. Nah, how to explain? Tapi kasih karunia tidak memberikan kebebasan memilih, kan? Kasih karunia tidak memberikan kebebasan memilih. Ya, ya. Ketika manusia melakukan sesuatu yang lain di luar tindakan kasih karunia, di luar keinginan kasih karunia, maka Alkitab jelas mengatakan mereka salah, melanggar, kan? Kalau kemudian itu diberikan sebagai pilihan, seharusnya Alkitab juga memberikan penghargaan, kan? Mungkin orang bisa melakukan pembelaan diri. Ya, karena saya diberikan pilihan, jadi wajar dong kalau saya memilih satu, saya tidak boleh disalahkan. Nah, gitu kan? Tetapi Alkitab mengatakan salah, kan, mereka. Gitu. Kalau kemudian dikatakan bahwa itu tidak berkenan kepada Allah, berarti sebenarnya bukan pilihan itu. Tetapi manusia akhirnya mengambil keputusan tidak mau patuh pada apa yang diperintahkan oleh, diingini oleh Allah. Lalu kemudian kita kembali. Kalau begitu Allah membiarkan manusia untuk membuat pilihan? Bukan membiarkan. Allah tidak pernah membiarkan manusia melakukan pilihan sebenarnya. Tetapi manusialah yang kemudian tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau patuh pada kehendak Allah, tidak mau patuh pada kebenaran hari ini. Sehingga demikian terlalu banyak kompromi-kompromi, kan? Terlalu banyak putusan-putusan, pandangan-pandangan yang sifatnya permisif. Begitu. Jadi ulang. Apakah manusia itu memiliki, Allah memberikan pilihan pada mereka? Patuh atau tidak patuh? Jawabannya Allah tidak memberikan pilihan sebenarnya. Yang Allah kehendaki adalah kita hidup sebagai buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dan melakukan apa yang mau Allah kita lakukan. Itu yang sebenarnya Allah inginkan. Tetapi, nah ini, kita kemudian tergoda. Kita tergoda, ada kekuatan lain di luar sana, ada kedagingan, ada iblis. Kenapa kedagingan ada? Karena kita tidak sadar posisi. Kita mengaku kita memiliki kasih karunia, tapi kita mengabaikan keberadaan substansi kita, bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga demikian kita menganggap bahwa hidup kita ini masih milik kita. Ada iblis juga di sana. Iblis masih bekerja, kan, luar biasa hebatnya itu. Dia dapat memakai siapa saja untuk kemudian bagaimana supaya banyak orang percaya ini yang akhirnya kehilangan pahala gitu. Karena kalau orang percaya kan akhirnya jatuh dalam godaan, iblis kan tidak bisa membatalkan status
warga negara surga kan yang sudah Allah materaikan itu. Tetapi iblis bisa menggoda supaya orang percaya ini mempermalukan kebenaran. Kan gitu. Oke Pak, saya kira itu pandangan saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi terakhir ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa membedakan antara kasih karunia dan upah? Upah itu ada ya? Benar ya? Upah itu ada ya? Ada ya? Ya, seorang pekerja patut mendapat upah. Pak, emas, perak, dan batu permata. Ya, 1 Korintus 3 ya, 10 sampai 15. Silakan. Ya, betul. Yang kemudian kita sebut sebagai pahala ya. Gitu, ya upah itu ada. Tetapi urusan upah bagaimana mengatakan sesuatu mendatangkan upah itu kan urusan Tuhan itu. Gitu kan? Saya berkhotbah tadi dari kitab Sefanya. Salah satu isinya mengatakan begini. Bahwa kita seringkali kelihatan aktif, tapi sesungguhnya kita tidak utuh lagi. Hati kita ini terpaut kepada Tuhan. Ini masalah gitu ya. Kemudian apakah keaktifan kita yang kemudian mengindikasikan adanya hati yang tidak terpaut, itu juga mendatangkan upah? Bagi orang mungkin iya, karena cuma melihat tampilan luarnya. Tetapi bagi Allah yang dilihat itu adalah bukan hanya tampilan luar kan, tapi yang dia lihat adalah tampilan dalamnya. Oleh karena itu, bagi saya upah adalah kewenangan Allah. Tetapi itu jelas pasti ada. Dari dulu juga saya meyakini orang yang bekerja sedikit tidak mungkin sama upahnya dengan orang yang bekerja banyak. Orang yang bekerja dengan hati yang terpaut dengan Allah itu tidak mungkin sama upahnya dengan orang yang bekerja tetapi hatinya setengah terpaut dengan Allah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber kita, Dr. Joni Pabisa, Magister Teologi. Di sini ada partisipan yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan ataupun sanggahan bahkan ya. Boleh saya ikut tanya Pak? Kami persilahkan ya 2 orang. Yang pertama adalah Pak Charles Lucy. Sesudah itu nanti saya Pak boleh? Silakan. Oke. Boleh nyalakan kamera Pak Charles. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Pak. Ya, sebentar Pak ya. Selalu bahagia Pak melihat Bapak ini. Ya. Oke. Pak, saya bukan orang teolog, bukan seorang teolog, bukan Pak ya. Saya manusia biasa. Saya cuma mau tanya gini Pak. Kalau tiba-tiba Bapak berbicara, kemudian HP Bapak berdering, apa yang Bapak lakukan? Sekarang ini kalau tiba-tiba HP Bapak berdering, apa yang Bapak lakukan? Saya tidak angkat Pak. Kenapa? Saya tidak angkat. Saya tidak respon. Kenapa Pak? Bapak tidak angkat? Kenapa Bapak tidak angkat? Pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak angkat? Iya. Kenapa? Jadi karena saya tahu bahwa saya sementara bicara tentang firman Tuhan. Demikian Pak. Itu jawaban semua itu nggak benar Pak. Bapak tahu jawaban yang benar? Karena Bapak memilih untuk tidak mengangkat. Jadi hidup itu adalah pilihan Pak. Ya. Ada kata-kata bijak mengatakan begini. The processing of human life is actually from B to D. Between B and D there is C. Jadi proses kehidupan manusia itu adalah dari B ke D. Dan antara B dan D adalah C. Choices. B itu birth. D itu death, mati. Jadi hidup manusia dari lahir sampai dengan mati. Dan antara lahir dan mati. Semua itu adalah pilihan. Jadi tadi Bapak bilang free will itu nggak ada. Padahal manusia hidup dasarnya adalah pilihan. Ya ada penelitian ilmiah. Saya berdasarkan neurosains Pak ya. Saya ngomong. Berdasarkan penelitian. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi di malam hari. Itu ada sekitar 35.000 pilihan, keputusan, dan eksekusi yang harus kita lakukan. Itu absolut, sangat absolut. Gini Pak ya, baru bangun pagi Bapak terserah, Bapak mau tidur lagi itu pilihan Bapak. Bapak mau turun baca koran, pilihan.
Mau nonton TV pilihan, mau mandi itu pilihan semua. Mau turun, lihat di bawah tuh ada sendal kiri kanan, mau pakai yang kiri dulu itu pilihan, mau pakai yang kanan dulu itu semua pilihan. Sampai di kamar mandi, mau sikat gigi, gesek dulu ke kiri, ke kanan, ke atas, itu semua pilihan. Mau pakai sabun merah, biru, putih, itu semua pilihan. Jadi hidup manusia dari lahir sampai dan mati itu tidak lepas dari pilihan, gitu ya. Nah, setiap Pak. pilihan. Boleh saya... Ini kalau saya ngomong bisa panjang nih, Pak. Nah, Jadi saya sebentar, tidak Pak. cocok dengan bapaknya tadi. Kasih anugerah itu nggak bertentangan banget. Bahwa hidup manusia pada dasarnya free will. Tuhan kasih free will sejak kita lahir. Saya interupsi Pak Dr. Joni dan Pak Charles Luz. Ini kebetulan ada juga Pendeta Charles ya. Jadi ini rupanya Pak Charles Lucy sengaja menggunakan kapital ya, capital letter. Pak, mungkin kalau bisa dari neuroscience, saya basicnya dari neuroscience. Ya, oke. Yang saya maksud begini, Pak, kalau boleh kita tidak berdiskusi, tetapi paling tidak melemparkan pertanyaan saja, kemudian nanti dijawab oleh narasumber. Begitu ya? Kita coba buat aturan mainnya. Pak Charles, silakan memberikan pertanyaan atau ada statement sedikit, silakan membuat statement, baru buat pertanyaan singkat. Oke. Nah, menurut saya setiap manusia lahir, kita lahir tuh kalau kita secara kita lahir itu kan ada hubungan antara orang tua kita kan, kemudian antara sperma dan ovum ya. Jangan sekian banyak sel-sel sperma, sekitar 300 juta sperma memperebutkan satu ovum ya. Kita keluar sebagai pemenang ya, sebagai pemenang atau sebagai sebagai pemenang atau sebagai komandan lah ya, bagi diri kita sendiri. Nah, ciri dari seorang pemenang atau seorang komandan atau seorang pemimpin adalah dia berhak menentukan pilihan atas hidup dia. Itu ciri khas dari seorang pemenang. Itulah cikal bakal dari bahwa hidup itu adalah Tuhan memberikan pada setiap manusia adalah free will. Kehendak bebas. Tuhan kasih kita kamera, Tuhan kasih kita remote control untuk mengontrol. Setiap apa yang kita inginkan kita menggunakan. Sedangkan Bapak sekarang pakai baju biru itu, tapi kita bukan hanya pilihan aja Pak ya. Pilihan itu sifatnya masih abstrak. Masih ada 2 langkah berikutnya. Dari pilihan kita akan melangkah lagi menjadi keputusan. Dari pilihan menjadi keputusan, dari keputusan kemudian menjadi eksekusi, itu baru 100% konkret. Kalau masih pilihan itu masih opsional, masih desire ya, masih keinginan, masih sifatnya opsional. Setelah jadi eksekusi itu baru sudah 100% konkret. Dan setiap pilihan, keputusan dan eksekusi itu sifatnya sebab ya. Dan setiap sebab itu sifatnya controllable, dalam kendali diri kita. Dan setiap sebab pasti ada konsekuensi yang disebut akibat. Dan setiap akibat itu sifatnya uncontrollable. Kenapa uncontrollable? Di situ ada domain Tuhan, ada otoritas Tuhan yang menentukan. Kita manusia punya rencana, tapi Tuhan yang akan memutuskan. Jadi begitu kira-kira. Saya kira begitulah sementara. Jadi garis kehidupan yang membuat itu kita sendiri sebenarnya. Jadi tentang kasih anugerah saya dengar tadi kok beda, tidak ilmiah gitu loh. Gitu ya sementara deh Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Charles. Jadi ini mungkin karena Pak Charles dengan latar belakang neuroscience gitu, sehingga coba membuat satu pendekatan penjelasan dengan menggunakan pola yang neuroscience begitu ya Pak. Oke, ini saya lihat bahwa narasumber kita terlempar ini, apakah karena jaringan ataukah karena memang perangkat yang lagi bermasalah ini. Kita bersabar saja ya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Charles itu sesuatu yang sifatnya umum dipahami secara logik seperti itu Pak. Tapi mungkin yang Pak narasumber kita jelaskan itu pendekatannya tidak pendekatan secara saintifik maupun secara knowledge, tapi secara teologi. Ya abstrak sih, abstrak, tidak konkret. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaan Pak Charles ini nanti kita tampung, tapi mungkin ada yang dari antara kita yang ada di sini bisa memberi tanggapan, silakan. Pendeta Charles sudah on kamera. Sebentar ya Pak, Ibu Linen nanti sesudah itu. Oke, silakan Pak Pendeta Charles.
Kita sambil Ya, menunggu kembali tersambung dengan narasumber kita. Silakan Pak. ya selamat malam Pak Pastor Walda. Ya, selamat malam Pak. Shalom. Malam shalom buat semuanya yang hadir di sini. Eh, ini karena pembicara kita lagi ini ya keluar dari Zoom kita ya. Sebenarnya saya tadinya mau bertanya langsung ke pembicara. Sambil menunggu ini Pastor Walda, saya Silakan. juga saya ingin Oh, ini mau bertanya bukan mau menanggapi dari Pak Charles Lucy, Pak Pendeta ya, Charles. iya, saya mau menanggapi. Oh, oke, bukan silakan. Sambil kita menanggapi, diskusi lah. Oke, mau silakan. bertanya aja ke Pak Charles Lucy. Ini sama-sama Charles nih. Sinama. Ya, senama, tapi beda Marga. beda suku. Pak, selamat malam Pak Charles Lucy. Selamat Ya. malam Pak. Ya, Pak. Shalom. Saya mau bertanya sedikit saja sebelum nanti ke Pak Pendeta Dr. Joni mengenai pilihan yang Bapak sampaikan tadi. Saya ini kan orang Batak, Pak. Apakah itu juga atas pilihan saya gitu? Pilihan saya menjadi orang Batak begitu. Di mana free will saya? Kalau seumpamanya saya sekarang menginginkan saya jadi suku Manado, bagaimana saya bisa memilih lagi, Pak? Jadi suku lain gitu. Kalau di mana peranan pilihan saya di situ? Kalau memang free will saya menentukan jalan hidup saya. Hanya itu saja, Pak. Nanti saya bertanya ke. Oh gitu. Oke. Itu Pak. Menurut begini Pak, itu namanya Bapak jelaskan menurut neuroscience gitu. Gimana? Ya. Boleh saya jawab? Silakan Pak. Bisa ya. Jadi gini, itu yang namanya free will itu muncul setelah kita lahir Pak ya. Kalau Bapak lahir itu yang namanya takdir dan nasib itu beda Pak ya. Yang namanya takdir itu uncontrollable itu Tuhan. Jadi kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan itu takdir. Ya beda sama nasib, beda sama free will ya. Kita lah itu sebagai takdir. Jadi kita lahir sebagai ibu bapak kita namanya si A, ibu kita A, si bapak kita B itu takdir. Kita tidak bisa merubah dan itu sifatnya uncontrollable. Itu domain Tuhan. Tapi yang tadi saya sebut free will itu sifatnya setelah kita lahir Tuhan memberikan kita free will. Ya, setelah kita jadi seorang pemenang ya, seorang pemimpin, kita dikasih hak untuk memilih menentukan hidup kita sendiri. Itulah yang disebut free will. Dan Bapak perlu jadi yang tadi Bapak omong tentang lahir sebagai seorang Batak atau lahir seorang Manado itu takdir. Itu memang sejak Tuhan menentukan. Jadi beda antara takdir dengan nasib, dengan pilihan beda. Itu takdir. Kita lahir sebagai laki-laki, ada yang lahir sebagai perempuan, ada lahir dari ibunya si A, bapaknya si B itu takdir. Kita tidak bisa robah itu sudah uncontrollable. Gitu, Pak. Beda sama pilihan, beda. Pilihan itu bukan setelah kita lahir gitu lah. Yang membuat garis kehidupan itu adalah kita. Kita membuat garis kehidupan. Baik, terima kasih Pak Charles. Saya boleh langsung Pak Walda ke Pak Dr. Pendeta Charles boleh tahan dulu sebentar Pak. Siap. Karena tadi belum tuntas, jadi kami berikan kesempatan narasumber kita Dr. Joni untuk bisa memberikan pertanggungjawaban iman. Silakan. Terima kasih. Maaf tadi HP saya langsung mati ya. Rupanya harus di-charge. Jadi Pak Charles, apa yang Bapak pahami itu juga pemahaman saya dulu, Pak. Gitu ya. Jadi apa yang Bapak katakan semua itu juga pemahaman saya, Pak. Tapi kemudian saya tidak bisa membela diri saya ketika membaca Galatia pasal 2 ayat 20. Yang mengatakan begini, Pak, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau terhadap ayat ini, Bapak melihat ada pilihan di sana, Pak?
Saya kira begini Pak ya. Pilihan itu sudah Tuhan berikan pada setiap manusia sejak dia lahir di dunia ini. Garis kehidupan Tuhan dari kita remote control untuk memilih apa yang akan kita. Jadi kita nasib kita sendiri yang tentukan. Beda sama Bapak tadi Pak Charles itu tanya tentang takdir, itu beda ya. Kalau takdir itu Tuhan yang menentukan, itu uncontrollable karena itu domain dari otoritas yang Maha Kuasa Sang Khalid, ya kan? Kalau yang ini tetap kita begitu lahir Tuhan memberikan kita pilihan. Bahkan ini ya, dunia ini tercipta karena adanya rangkaian pilihan, keputusan dan eksekusi. Semua termasuk kenapa kita pegang HP ini? Dari mana HP ini? Itu semua pilihan-pilihan manusia, Pak. Kenapa bangunan itu Monas itu bisa berdiri? Itu juga semua tuh pokoknya dunia ini tercipta ya. Coba direnungkan yang dalam deh. Dunia ini tercipta itu karena itu adalah merupakan rangkaian dari pilihan-pilihan, keputusan-keputusan dan eksekusi yang kita lakukan. Pilihan, keputusan dan eksekusi satu rangkaian itulah yang menentukan Oke, Pak. pilihan itu. Oke, kalau menyimak Coba direnungkan deh. Oke, kalau menyimak dari apa yang Bapak katakan, berarti masuk neraka juga adalah pilihan, Pak, dari awal sejak lahir. Dan Allah sudah menentukan pilihan itu, Pak, menetapkan Itu pilihan di itu. luar, Pak. Di luar. Lahir dan sampai dengan mati. Makanya kata-kata bijak yang tadi sebut, the Kalau processing begitu, of human life is actually from B to D. Dari lahir sampai dengan mati. Oke. Kalau Dari begitu lahir sampai dengan mati itu semuanya pilihan. Oke. Kalau setelah mati, I don't know. Neraka bukan pilihan, Pak? Atau pilihan? Apa? Masuk neraka. Apa itu? Seorang itu ya itu I don't know. Saya pernah ngomong sama Bapak sebelum angka 0 itu kita ada di mana? Kita akan balik ke situ deh. Kita hidup sesuai dengan siklus clockwise dari 0 sampai 0, 3, 6, 9, 12. Ya, kita lahir itu memutar satu lingkaran balik lagi ke 0. Sebelum 0 itu kita ada di mana? Nah, setelah kita mati kita balik ke 0, itu tidak ada yang tahu. Kita sendiri dari tidak tahu, kemudian kita hidup di dunia fana menjadi tahu, lalu kita balik lagi kepada ketidaktahuan. Tadinya eternity, hidup dalam alam baka, kemudian kita balik ke transitoris, ya hidup yang fana ini, balik lagi ke alam baka lagi, kita yang tidak tahu apa-apa. Makanya orang yang meninggal ya dia sudah tidak tahu apa-apa. Emang ada benar, ada neraka, ada surga di sana. Tidak ada yang tahu, Pak. Belum ada yang bangkit kemudian menceritakan tentang kebenaran ada surga dan neraka di sana. Belum ada. Pak, ada yang sudah bangkit, Pak. Siapa? Yesus. Yesus Kristus sudah bangkit dan kemudian diwahyukan kepada Bukan manusia biasa. Yesus adalah 100% manusia, Pak. Itu Yesus itu simbol daripada kasih Allah. Kasih itu tidak bisa mati. Dia boleh dibunuh, disiksa, diapa, tapi dia akan muncul balik. Itulah simbol. Yesus adalah anak Allah yang merupakan simbol daripada kasih Allah. Jadi kalau siapa yang bilang dia percaya Yesus, dia harus memiliki kasih. Kalau dia tanpa memiliki kasih, tidak ada gunanya dia bilang dia percaya Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah dan Allah itu adalah kasih adanya gitu loh. Yesus dikuburkan, Pak. Berarti Yesus Barang mati. siapa bilang mau percaya Allah, kalau dia tidak memiliki kasih, omong kosong itu. Ya, benar. Saya setuju, Pak. Barang siapa percaya akan dia tidak merasakan berhidup yang kekal, hidup yang ke RIP, rest in peace, kedamaian. Jadi masih tanda tanya saya, sebelum angka 0 itu ada di mana? Itulah. Ya, siapa yang memiliki hidup kekal itu, Pak? Di mana, Pak? Oke, saya memberikan ketegasan saja, Pak. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang sudut pandang keilmuan yang berbeda. Ya, secara akademis penjelasan yang Bapak Charles sampaikan tadi itu logis, Pak. Dan memang pada beberapa bagian secara akademis juga itu kita bisa kaji lebih mendalam. Karena kita punya PR besar di sana yaitu mengidentifikasi mana yang kemudian dikatakan takdir, nasib, pilihan dan seterusnya, Pak ya. Dan kemudian dalam urutan waktu sejarah itu di awal, lalu setelah awal, kemudian sepertiga, lalu setengah, lalu kemudian 3/4, kemudian sampai pada tutup usia. Itu juga perlu dilakukan pengkajian secara ekstra hati-hati. Mengapa saya katakan secara ekstra hati-hati?
Karena kebenarannya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi benar jika sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan itu kita terima sebagai kebenaran kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet, dan itu teori yang sampai hari ini tidak bisa dibantahkan, Pak. Tidak bisa dibantah. Mengapa? Karena tidak ada orang yang pernah hidup sesuai dengan ketentuan syarat untuk berevolusi, gitu ya, dari kera menjadi manusia. Tidak ada manusia yang punya usia sebanyak syarat dan ketentuan itu. Sehingga teori itu secara akademis masih berlaku sampai hari ini. Tapi apakah kemudian Alkitab membenarkan teori itu? Jawabannya tidak. Karena Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu memang diciptakan dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk binatang. Nah, kalau kemudian kita mau bertahan secara akademik, sah-sah saja. Tetapi saya akan mengedepankan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Termasuk, Pak, ketika kita sudah menerima kasih karunia, ketika kita sudah berada dalam kasih karunia, maka sebenarnya tidak ada pilihan, Pak. Karena kasih karunia itu menjelaskan status kita, Pak. Bahwa bukan karena usaha manusia, bukan karena pekerjaan manusia. Kalau masih memberi kasih karunia itu masih memberikan ruang pada pekerjaan atau usaha manusia, maka kita sepakat bahwa ada pilihan di sana. Tetapi kasih karunia tidak memberikan pilihan. Mengapa? Satu, karena kasih karunia oleh iman itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Sehingga demikian tidak ada pilihan bahwa pekerjaan manusia bisa menjadi syarat. Yang kedua, ketika kasih karunia itu sudah kita miliki, maka kita diubah oleh Allah menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dan Allah memperlengkapi kita dengan kemampuan hidup berbuat baik. Kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Sehingga pekerjaan baik itu adalah kemauan Allah. Kalau kita lihat bagian akhir, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tidak ada pilihan sebenarnya. Jadi tidak ada pilihan ketika kita sudah berada di bawah kasih karunia, Pak. Kalau kemudian kita mengatakan masih ada pilihan, itu berarti bahwa hakikat ilmu pengetahuan kita mau lekatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebenarnya sah-sah saja bagi setiap orang, dan setiap orang boleh seperti itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ketika kasih karunia itu telah menjadi milik kita, kita telah dilayakkan oleh kasih karunia, maka hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ayat ini jelas menegaskan bahwa tidak ada pilihan, Pak. Tidak ada pilihan. Ya. Jadi memang kalau kemudian secara akademis saya menerima Pak Charles, ya kan? Bahwa itu juga yang saya pikirkan dulu, itu juga yang saya pahami dulu, gitu. Tetapi ketika saya bicara khusus tentang kasih karunia, maka tidak ada pilihan, Pak. Kasih karunia mau kita hidup di dalamnya. Itu tuntutan, Pak. Tetapi kemudian manusia ini kan tahulah kita ini manusia, seringkali ya mau patuh mau tidak. Nah, ketika bicara patuh tidak, maka kita betul yang Pak Charles bilang, inilah ilmu yang kemudian mengatakan kita berada dalam pilihan mau patuh atau tidak. Tapi kalau bicara di posisi kasih karunia, sebenarnya kasih karunia tidak memberikan pilihan, Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin diharapkan Pak dapat memahami penjelasan ini, sekalipun mungkin dari seperti tadi disiplin ilmu yang berbeda ya. Saya coba tambahkan lagi ini Pak, di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 berkata begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi seperti yang tadi, terima kasih Pak Charles. Jadi hal ini yang ya, menjadi bagian di dalam pembelajaran kita. Terima kasih untuk diskusi ini Pak. Jadi saya coba berpindah, di sini ada 3 yang sudah raise hand. Yang pertama Pendeta Charles Simamora, kemudian Pak
apa, Limen ya, Pak Limen. Dan yang ketiga adalah Pak Andre Wibowo. Saya coba, karena tadi yang sudah mendahului adalah Pendeta Charles Simamora. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Walda. Kasih Pak. Ya, selamat malam juga Pak Pendeta Liman Handoko. Ini oke, ya baik. Ini Pak Dr. Joni masih berkaitan dengan upah ini Pak. Jadi sering dulu saya dengar dari 30 tahun yang lalu kata-kata seperti ini. Belum tentu seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta atau pastor itu upahnya lebih besar dari jemaat biasa. Begitu Pak. Nah, karena bisa saja seorang jemaat biasa itu lebih banyak perbuatan baik yang dilakukannya dibandingkan dengan seorang pemimpin gereja lah, seorang pendeta atau seorang pastor gitu. Nah, ini jadi seperti ambigu ya Pak ya. Kita menentukan, Allah menentukan upah atau pahala di surga itu sebenarnya mekanismenya bagaimana? Sehingga ada yang menerima emas, perak, dan batu permata. Ada juga kalau yang kayu, rumput kering, dan jerami kita sudah tahu berarti hasilnya tidak bagus. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Pendeta, Pak Dr. Joni, apakah seorang percaya nanti di kursi pengadilan Kristus akan bisa menerima upah yang besar di sorga? Ini masih berkaitan dengan perbuatan baik ya Pak. Tanpa orang itu mempunyai susunan pengetahuan yang baik tentang kasih karunia. Dia banyak berbuat baik selama di dunia. Tapi perbuatan baiknya itu kalau tidak ditopang oleh pengetahuan akan kebenaran tentang kasih karunia itu sendiri, apakah perbuatan baiknya itu bisa dijamin nanti akan dievaluasi Tuhan Yesus bahwa itu benar-benar perbuatan baik yang sesungguhnya. Begitu kira-kira Pak Dr. Joni, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya, apa kurang tajam ya Pak. Pendeta, kira-kira begitulah. Terima kasih Pak Dr. Joni. Oke, silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak. Memang agak menjawab sekaligus memantik ini. Memantik untuk kita berdiskusi gitu ya. Nggak apa-apa barangkali. Memang Pak, saya juga merasa kalau ada orang yang kemudian mengklaim bahwa jemaat itu bisa saja pahalanya lebih besar daripada pendeta, saya kira terlalu ambisius itu Pak. Gitu ya. Terlalu ambisius. Karena dia sendiri tidak bisa, tidak ada alat ukur yang ia bisa gunakan Pak untuk langsung melakukan pengujian itu, gitu kan? Kalau saya itu terlalu hati-hati Pak untuk mengatakan itu. Tetapi memang saya meyakini bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita di sana. Dan persoalan bagaimana pahala itu diberikan, benar, karena ada kategori-kategori pekerjaan kan yang tidak terbakar itu, yang tahan oleh api, yang tahan api, yang tidak terbakar. Kalau saya punya materi khusus tentang itu, bagaimana mengenali bahwa ini adalah emas, ini adalah perak, ini adalah perunggu. Itu ada materinya yang paling bagus. Tapi saya ingin mengatakan saja begini, bahwa kalaupun kita bisa hidup saleh, kalaupun kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kita. Itu karena kasih karunia
yang memampukan kita, Pak. Dasarnya Efesus pasal 2 ayat 10. Lalu kemudian, apa yang Allah inginkan? Kita hidup di dalam posisi surgawi kita. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus dan Allah mempersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik, dan pekerjaan baik itu adalah maunya Allah. Tetapi pada bagian yang lain, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga demikian, untuk mengukur suatu pekerjaan itu memuliakan Allah atau tidak, hanya bisa diukur oleh Allah, bukan oleh kita, Pak. Makanya pada saat bema terjadi, bukan tahta putih ya, karena tahta putih itu adalah pengadilan untuk menyatakan keadilan bagi setiap orang yang pasti masuk neraka. Gitu. Kalau bema itu adalah pengadilan yang khusus diperuntukkan pada gereja tubuh Kristus. Tapi pengadilannya itu bukan untuk masuk surga atau tidak. Tetapi pengadilannya itu adalah pengadilan untuk memberikan mahkota atau tidak. Ya kan? Tetapi semuanya mungkin dapat mahkota ya. Kita juga tidak tahu. Gitu ya. Karena itu semuanya ukurannya ada pada Allah, kewenangannya ada pada Allah. Oleh karena itu memang Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan budi, bla 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 bla. Alkitab juga mengatakan Rasul Paulus itu punya target besar, yaitu lebih mengenal Allah, mengenal Kristus. Jadi tingkat pengetahuan itu menjadi penting, Pak. Tingkat pengertian itu menjadi penting. Mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus berkhotbah? Mengapa kita harus mengajar Alkitab kepada jemaat kita? Karena supaya jemaat kita itu memiliki pengetahuan, memiliki tingkat pengertian, sehingga dia bisa melakukan apa yang Allah mau. Karena hidupnya itu bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga ketika dia bisa melakukan sesuatu, maka biarlah itu untuk kemuliaan Allah. Makanya kalau kita baca dalam Sefanya, Pak, itu saya sangat suka sekali. Sefanya itu karena itu menjadi bagian 3 seri yang saya siapkan untuk pembelajaran di Sefanya. Maka di sana itu jelas sekali bahwa kita perlu ekstra hati-hati ketika kita mau membanggakan diri dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yakinlah bahwa itu semua karena kasih karunia. Jadi kita bekerja saja, Pak. Karena hidup tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Selebihnya saya tidak bisa jawab, Pak. Bagaimana mekanismenya, bagaimana dasarnya. Sedangkan di BEMA itu, Pak, juga bagaimana proses penghakimannya itu, pemberian pahalanya juga saya tidak bisa jawab, Pak. Karena teks Alkitab tidak menjelaskan SOP-nya, Pak. Gitu. Karena itu saya tidak ingin berspekulasi, Pak. Membuat frasa, membuat kalimat di luar kalimat Alkitab, di luar bahasa Alkitab. Saya tidak akan mencoba menebak gitu. Kira-kira SOP pemberian mahkota itu seperti apa. Apakah kemudian itu memang ada jangka waktu tertentu disaksikan oleh banyak orang yang sudah ada di surga? Ataukah memang itu sudah berlangsung otomatis karena Allah tahu tinggal diberikan? Kita juga tidak tahu. Karena SOP-nya tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apakah kemudian Alkitab salah? Jawabannya tidak. Karena Alkitab mengatakan kalau mau tulis detail, maka 66 kitab itu tidak cukup, Pak. Dunia tidak cukup menampung. Oleh karena itu yang penting-penting itu yang disampaikan. Dan masalah yang menjadi bagian Allah itu kemudian tidak disampaikan. Apakah kemudian Allah salah? Allah tidak pernah salah. Yang keliru adalah kita menuntut lebih pada Allah. Seolah-olah Allah bisa diatur. Gitu Pak jawaban saya. Jadi kita bekerja saja, mau makan, mau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Baik. Insya Allah. Gitu kan. Gitu ya. Kalau saya tidak akan bilang begitu Pak. Yang benar adalah pasti bahwa itu akan mendapatkan mahkota. Persoalan mahkota itu sudah urusan Tuhan, Pak. Demikian Pak Pendeta Charles, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih Pak Dr. Joni dan juga Pendeta Charles yang sudah berinteraksi. Mungkin Pak kalau saya bisa tambahkan sebelum Pak Limen, itu yang bukan mengganggu tapi menggelitik ya, ketika Paulus mengatakan kepada bangsa Israel, mereka sungguh giat di dalam melakukan peribadatan, activity mereka sangat giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi dengan kata lain itu sebuah kecaman keras dari Rasul Paulus kepada bangsa Israel, karena memang Paulus juga sendiri kan mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya setiap orang percaya diselamatkan, dan kemudian memiliki pengetahuan kebenaran. 1, 2, 3, 4 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Sedikit Pak, sebelum ke Pak Limen, saya sempat ingin berbagi di sini, kalau bisa dilihat sebagai suatu hal yang boleh menjadi pertimbangan. Nah, untuk menjawab bagian itu, walaupun memang secara eksplisit itu tidak dijawab secara langsung, tapi berkaca dari keteladanan Allah yang dilihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16 itu Pak, miniatur Alkitab, bahwa dari Yohanes 3 ayat 16 itu Yohanes ingin menampilkan 3 aspek penting bagaimana Allah menyatakan kasih dan keadilan. Jadi di situ ada motivasi, ada kemudian tujuan, dan kemudian ada cara. Nah, ini mungkin tidak akan terlepas dari kehidupan setiap orang percaya dan setiap pelayan. Jadi mungkin ada orang yang berkata yang penting motivasi kita bagus tanpa memperhitungkan tujuan, tanpa memperhitungkan cara. Atau ada juga yang berkata enggak boleh begitu, kita harus ada motivasi, kita juga harus ada tujuan sekalipun caranya tidak benar. Nah, jadi 3 aspek penting itu kalau saya boleh sampaikan sekali lagi, baik motivasi, baik tujuan, baik cara, itu tidak boleh keliru. Mengacu dari kata motivasi maupun tujuan, dan juga cara harus berkaca dari cara Allah yang menyatakan anaknya melalui kasih agape. Saya pikir ini boleh menjadi pertimbangan, tidak berarti bahwa ini bagian yang harus seperti itu formatnya. Oke, baik. Saya coba ke pendeta atau pastor Limen ya, yang sudah raise hand. Sesudah itu Pak Endro Wibowo. Oh, mau menambahkan Pak John? Oke, silakan. Maaf, silakan Pak. Saya memperkaya aja Yohanes 3 ayat 16. Boleh sebentar ya Pak Limen? Kalau kita membaca ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebenarnya konsep kasih karunia ada di sana Pak. Pertama bicara inisiatif Allah Pak. Betul. Yang mana itu? Karena begitu besar kasih Allah. Itulah inisiatif Allah Pak. Lalu inisiatif Allah itu kemudian dinyatakan lewat apa Pak? Diberi melalui Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Ya. Lalu kemudian jadi sarananya sudah ada. Lalu caranya bagaimana? Percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya. Bukan kepada Allah tetapi kepada sarana itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah sarana, satu-satunya sarana. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kehidupan kekal yang diberikan. Karena memang kalau kita lihat secara kontekstual, kalau Yesus memerintah, maka dapat dipastikan warganya tidak ada yang mati, kan gitu. Yesus yang memerintah Pak, gitu kan. Tetapi rupanya ada yang tidak jadi memerintah pada waktu itu. Nah, kemudian kita lihat cerita yang lain. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu jelas di sana bicara tentang kasih karunia. Saya setuju. Tetapi kemudian bahwa teks ayat Alkitab itu kan tidak serta-merta kita pindahkan ke masa kini. Betul. Tetapi kebenaran horizontalnya itu seperti yang saya bilang tadi, inisiatif Allah dan seterusnya Pak. Lalu kemudian inisiatif Allah itu dipertegas oleh Rasul Paulus bahwa kasih yang menjadi inisiatif Allah itu telah diselesaikan.
Penyelesaiannya lewat apa? Bahwa Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Telah dieksekusi itu. Sehingga demikian kebenaran hari ini adalah percaya pada eksekusi itu. Jadi kita percaya pada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan sarana dari inisiatif Allah yang sudah dinyatakan. Dan apa yang Yesus kerjakan, yaitu pekerjaan yang sudah selesai, mati, dikuburkan, dan bangkit. Kita percaya. Nah, demikian Pak Pastor Walda. Terima kasih. Luar biasa ini Dr. Joni. Jadi dengan kata lain, salib itu perpaduan anugerah, keadilan, dan kasih. Ya, betul Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pendeta Limen. Silakan menyampaikan pertanyaan. Tapi break dulu Pak. Saya coba itu dulu ya. Ini ada batasan. Saya stop dulu.